Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang fuzzy C-means atau fuzzy clustering. Ya, uh, kita akan mensimulasikan perhitungannya seperti apa. Ya, oke. Kita lanjut ke berikutnya. Oke, misalnya saya punya data seperti ini. Ada data tinggi badan, namanya A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian tinggi badannya dalam sentimeter 150, 155, dan seterusnya. Nah, ini akan diklasifikasi. Klasifikasi yang disediakan misalnya di sini tinggi, rendah, dan sedang. Tinggi itu kalau tingginya T-nya lebih dari atau sama dengan 170. Rendah itu kalau T-nya kurang dari 160. Kemudian sedang itu antara 160 sampai dengan 170. Ya. Oke, masing-masing data ini akan kita kelompokkan ke masing-masing klasifikasi atau kategori ini. Maka A, B akan masuk ke kelompok rendah, C dan D akan masuk ke kelompok sedang, E, F, G, H akan masuk ke kelompok tinggi. Nah, masalahnya sekarang kalau misalnya ternyata klasifikasinya itu disediakan dua, rendah dan tinggi, kalau kita gambarkan data tersebut, maka yang di bawah 160 ini akan masuk ke kategori rendah, sedangkan yang tinggi itu di atas 170. Terus bagaimana data 160 sampai 170 ini? Ya, kalau tiga klasifikasi sih dia masuk ke sedang, tapi kalau misalnya yang hanya disediakan dua klasifikasi, rendah dan tinggi, maka kelompok yang ada di sini istilahnya masuk sebagian ke sebagian. Kalau clustering terdahulu, pengelompokan terdahulu, setiap anggota ini, setiap A atau B atau C itu pasti masuk ke dalam satu kelompok, dan tidak menjadi anggota kelompok yang lain. Tetapi kalau misalnya hanya ada dua kelompok seperti ini, rendah dan tinggi, maka yang ada di garis miring ini dia sebagian adalah kelompoknya rendah dan sebagian adalah kelompok tinggi, atau dia bisa menjadi anggota kelompok rendah dan juga menjadi anggota tinggi. Tapi seberapa besar keanggotaannya? Nah, dari sini muncullah yang pengelompokan yang menggunakan fuzzy. Konsepnya seperti K-means clustering, tetapi kalau di dalam K-means clustering itu kelompoknya pasti, istilahnya partisi atau pengelompokannya itu fix, satu kelompok, satu elemen, satu anggota akan masuk di satu kelompok dan tidak menjadi anggota kelompok lain. Tetapi di dalam fuzzy clustering, satu anggota A misalnya, dia itu akan bisa masuk ke rendah, bisa masuk ke tinggi, tetapi dengan derajat keanggotaan. Kalau misalnya A itu kan 150, berarti dia 100% masuk ke anggota rendah dan 0% masuk ke anggota tinggi. Tetapi kalau 165 di sini, asumsinya dia di tengah, maka 50% dia masuk kelompok rendah, 50% dia masuk kelompok tinggi. Jadi bisa kita bilang 50% atau 0,5, setengahnya dia masuk ke rendah atau setengahnya dia masuk ke tinggi. Jadi misalnya ini data yang tadi, dari data 161 sampai 169, keanggotaan terhadap kelas tinggi maupun kelas rendah kita bisa lihat di sini. Ini secara acak, maksudnya secara tidak ada hitungan, langsung dikasih aja kira-kira. Tetapi yang pasti kita ketahui jumlah keanggotaannya itu pasti sama dengan 1. Misalnya dia masuk anggota tinggi 0,1, masuk anggota rendah itu 0,9, jumlahnya tetap 1 atau 100%. Begitu juga Q 0,2 di tinggi, tapi dia di kelompok rendah 0,8, di jumlah tetap 1, 0. Oke.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam fuzzy sim ini, misalnya data yang kita gunakan adalah data yang kita pakai waktu Cummins clustering. Di dalam fuzzy sim C-nya, klasternya itu minimal 2. Jadi ya pengelompokan di sini tidak, namanya juga pengelompokan, pasti mestinya lebih dari atau sama dengan 2. Dan setiap C-nya, setiap klasternya itu memiliki anggota, kemudian total nilai keanggotaannya, total di sini harus sama dengan 1. Misalnya awalnya kalau di fuzzy itu memang kita harus membuat inisialisasi atau membuat nilai awal. Yang pertama tentukan jumlah klaster. Oke, di sini jumlah klasternya sama dengan 2. Jadi kita akan mengelompokkan data ini menjadi 2 kelompok, C1 dan C2. Kemudian ada tambahan, kalau di fuzzy sim dibanding dengan Cummins, kita nanti akan memproses berapa kali. Kalau di Cummins kita akan memproses sampai keanggotaan dari masing-masing data tidak berubah. Tetapi kalau di fuzzy kita akan membatasi sampai berapa kali perulangan. Ya, kalau 10 kali ya sudah sampai 10 kali. Kalau 20 kali ya 20 kali. Kemudian ada tambahan lagi, ada fuzzy index. Ya kita terima aja dulu, namanya fuzzy index yang digunakan kita sebut dengan P di sini. Kemudian nah ini ada syarat baru, tentukan nilai error minimal untuk berhenti melakukan perulangan. Jadi parameter untuk melakukan perhitungan fuzzy berhentinya itu, yang pertama ada jumlah perulangan, yang kedua errornya. Jadi kalau errornya itu sudah kurang dari error yang ditentukan ya berhenti. Mana yang lebih dulu? Misalnya saya mau mengulang sebanyak 20 kali, E-nya itu adalah 0,1, tetapi ternyata sebelum 20 E-nya itu sudah kurang dari 0,1, maka kita berhenti melakukan pemrosesan fuzzy dan dianggap bahwa datanya sudah clusteringnya sudah konvergen. B, kemudian langkah berikutnya adalah inisialisasi nilai keanggotaan. Dari masing-masing data ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, kita harus inisialisasi keanggotaannya. M-nya ya, kita nyebut derajat keanggotaan atau membership-nya itu kita inisialisasi dengan ajak, dengan syarat seperti tadi, syarat nomor 3 ini, bahwa totalnya itu sama dengan 1. Misalnya data yang pertama C1-nya derajat keanggotaannya 0,1, C2-nya 0,9, totalnya sama dengan 1. Ya, ini syaratnya harus tetap sama dengan 1. Begitu juga misalnya data kedua 0,3, maka membership untuk C2 0,7 yang jumlahnya 10. Untuk data yang lain sama, jadi kita tentukan secara acak, tetapi jumlah total keanggotaannya harus sama dengan 1. Jadi per data ini kalau dijumlah nanti akan sama dengan 1. Oke. Terus pemrosesan fuzzy, langkah-langkahnya setelah inisialisasi membership. Yang pertama sama, kita harus menghitung pusat klasternya. Karena ada 2 di sini berarti C1 dan C2. Kemudian yang kedua, hitung nilai fungsi objektif. Fungsi objektif ini nanti digunakan untuk menghitung nilai error. Tujuannya apa? Nilai fungsi objektif ini yang paling minimal. Nah, cuman minimalnya seberapa? Itu dimateri oleh E-nya, error. Jadi nilai fungsi objektif yang sekarang selisihnya dengan yang sebelumnya apakah sudah kurang dari E? Ya, di langkah ketiga ini. Kemudian yang keempat, apakah error yang sekarang dikurang dari E yang ditentukan? Jika iya, perulangan selesai. Kita nanti mendapatkan membership dari masing-masing keanggotaan plus pusat klaster terkini. Kalau E-nya belum, error yang sekarang masih belum kurang dari E yang ditentukan, maka diulangi langkah 1 sampai 4 diulangi lagi sampai
E yang current yang sekarang itu kurang dari E yang ditentukan, atau jumlah perulangan sudah N seperti yang ditentukan. Oke, nah coba kita buat data yang tadi, kita proses dengan fuzzy dengan parameter seperti ini. Indeks fuzzy-nya kita set sama dengan 2. Indeks fuzzy ini bisa ditentukan bisa 2, bisa 3, bisa 4. Nanti bisa dicoba-coba efeknya seperti apa. Untuk saat ini, untuk latihan ini kita coba P sama dengan 2, kemudian E-nya 0,1. Jadi kalau nanti perhitungan selisih nilai fungsi objektif yang sekarang dan sebelumnya sudah kurang dari 0,1 berarti berhenti. Kemudian N-nya, jumlah perulangan maksimalnya itu 20. Kalau sudah melewati 20 walaupun E-nya masih lebih dari 0,1 ya tetap berhenti. Kemudian klaster yang kita tentukan adalah 2. Untuk menghitung pusat klaster itu kita gunakan formula seperti ini. A di sini itu maksudnya atribut dari objek. Objeknya kan tadi apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu. Sedangkan atributnya X dan Y. M di sini adalah membership. Sebenarnya bagaimana cara menghitung ini? Kita bisa pecah seperti ini. Karena data kita tadi itu ada 8. Maka atribut yang pertama dikalikan dengan membership dari objek yang pertama di klaster yang pertama. Ya, jadi M1,1 itu maksudnya adalah M dari objek yang pertama kemudian di klaster yang pertama. Begitu seterusnya, nanti tinggal dibagi dengan total membership yang dipangkatkan dengan indeks fuzzy. Begitu juga dengan C2. Oke, datanya seperti ini. Kemudian membershipnya sudah kita set acak. Ini kan yang pertama. Jadi iterasi yang pertama itu diinisialisasi C1 dan C2-nya keanggotaannya seperti ini. Oke. Kemudian MP, ini kan kita harus hitung MP. MP itu keanggotaannya dipangkatkan dengan P. Dalam ini misalnya 0,1 dipangkat 2 berarti 0,01 dan seterusnya. Masing-masing nanti dijumlah 1, untuk C1 MP-nya itu 1,61. Untuk C2 3,41. Jadi yang bawahnya ini nanti yang 1 itu adalah 1,61 karena sudah kita jumlah. Jadi kan sebenarnya M11 itu pangkat P itu 0,01, M2,1 P itu 0,09 dan seterusnya. Begitu juga dengan C2. Oke, yang bawah kita sudah dapat. Sedangkan ini ID atau atribut ini per atributnya dipisah dulu. Maksudnya X-nya berapa, Y-nya berapa. Nanti A1 di sini kan A1 untuk X dan A1 untuk Y. Nah, itu dikalikan. Untuk C1-nya seperti ini. Ini C1. Nah, yang atas untuk perhitungan C1 nanti dia 5,31 untuk X-nya. Kemudian 9,09 untuk Y-nya. Begitu juga untuk klaster kedua. Ini dikalikan C2 yang pangkat N di sini maksudnya adalah pangkat P ya. Oke, totalnya. Kemudian kita tahu ini 19,91 untuk X-nya ini yang C2, 15,29 untuk Y-nya. Maka ngitung pusat klaster C1 itu untuk X-nya diambil dari sini 5,31 dibagi dengan 1,61. Jadi X-nya 3,30. Kemudian Y-nya diambil dari 909 ini, Y-nya dari C1 perkalian ini, kemudian tetap dibagi dengan klaster C1. 5,65. Loh, kenapa kok C1 ini ada XY? Ya, namanya ini kan objeknya, atributnya kan XY. Pusat klasternya ya sama kan, ini istilahnya satu tempat dengan objeknya.
cuman dia berada di lokasi mana. Kebetulan karena ini kita mempermudah menjadi dua atribut X, Y, kita bisa gambarkan. Sebenarnya nanti bisa aja bukan X, Y, bisa X, Y, Z, P, Q, R, S, T, U, bisa sampai 3, bisa 4, bisa 10. Kadang-kadang dalam kondisi tertentu bisa aja sampai 100. Atributnya ada 100, ya kita ngitungin 100. Ya nanti kalau sudah 100 atau lebih ya kita hitung pakai pemrograman. Kalau ini kan untuk contoh kita tahu dia kita step by step, jadi tahu langkah-langkahnya seperti apa. Kalau atributnya semakin banyak kita sudah tahu, tinggal di otomatisasi dengan pemrograman. Untuk C2 sama, X-nya dibagi dengan M pangkat P klaster kedua. Y-nya juga seperti itu. Ya, hasilnya kita sekarang punya klaster, pusat klaster C1-nya 3,30, 5,65, ini X-nya, ini Y-nya, C2 juga 5,84 dan 4,48. Ini X-nya, ini Y-nya. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah menghitung fungsi objektif. Fungsi objektif itu maksudnya di sini adalah M pangkat P UIJ dikalikan dengan atribut objeknya dikurangi pusat klasternya kuadrat. Nah, tapi yang dimaksud AI min CJ ini maksudnya seperti di sini itu adalah jarak Euclidean antara objek ke I dengan klaster ke J. Ini adalah jarak Euclidean. Sedangkan ini nanti berarti kan dijumlahkan semuanya. Kalau ada tanda ini artinya nanti dijumlahkan. Oke, kita sudah punya pusat klaster dari perhitungan sebelumnya. C1-nya ini, C2-nya 584, 4,48. Terus M keanggotaannya M pangkat P-nya juga sudah kita hitung dari perhitungan sebelumnya, tinggal jarak Euclidean ini. Euclideannya kan tahu seperti ini. Bagaimana cara menghitungnya? Coba kita praktekkan salah satu. Untuk menghitung 3,72 caranya bagaimana? Ini untuk objek yang pertama kan 7 dikurangi ini 3 ya. Jadi 1 dengan C1. 7 dikurangi 330 sama-sama X-nya dikuadratkan ditambah 6 dikurangi 565 kuadrat, kemudian dijumlahkan kemudian diakar. Jadi 3,72. Ini kita letakkan di sini. Begitu juga yang 1,91 dari X-nya, tetapi klasternya adalah klaster kedua. Sehingga hasil perhitungannya adalah 1,91. Dengan cara yang sama, objek kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8. Ya. Oke, kemudian ini kita hitung perkaliannya. Ya, kita hitung perkaliannya. C1 di D2. D-nya ini kan 3,72. Karena ini dikuadratkan, berarti ini dikuadratkan terlebih dahulu baru dikalikan dengan C1 ini. Hasilnya 0,14. Begitu juga dengan C2. Kemudian di total. Terakhirnya di total ke bawah, fungsi objektifnya adalah penjumlahan dari 309 ditambah 238 dan seterusnya sampai 8,58, dapatnya 35,52. Sedangkan F objektif yang sebelumnya, karena ini baru iterasi yang pertama, dia diisi dengan 0. Ya, jadi karena kan belum ada perhitungan sebelumnya, ini adalah perhitungan yang pertama, maka dianggap F objektif sebelumnya adalah 0, sehingga errornya masih 35,52. Errornya ini error absolut, jadi bisa 0 dikurangi 35,52 atau 35,52 dikurangi 0. Tapi diabsolutkan. Oke. Nah, lanjut. Jadi kalau padahal tadi kan ditentukan E-nya itu kan 0,1, jadi masih jauh. Kalau dari sisi error ini harus tetap dilanjutkan. Tetapi sebelum kita lanjutnya, kita harus menghitung keanggotaan baru dari masing-masing
objek. ID 1, 2, dan 3 Euclideannya seperti ini. Cara menghitung keanggotaan barunya MIJ, I itu 1, 2 sampai 8, J-nya itu adalah klasternya, klaster pertama dan klaster kedua. Jadi J-nya itu bisa sampai 2, sedangkan I-nya itu sejumlah datanya. Rumusnya atau formula yang bisa kita gunakan ini. Kita ingat di sini AI min CJ, ya, AI min CJ itu maksudnya adalah jarak Euclidean antara objek ke I dan klaster ke J. Ini nanti dipangkatkan 2 dibagi P min 1, dijumlah seluruhnya, baru kemudian dihitung sepernya. Nah, ini masih kita ingat AI ini adalah jarak Euclidean, sehingga di sini kita sudah sediakan atau sudah kita hitung tadi jarak Euclideannya. Kemudian coba kalau kita ngitung salah satu 3,72, kita keanggotaan yang pertama M11, berarti kan data yang pertama ke klaster pertama. Itu rumus umumnya seperti ini. Berarti jadi dari sini kita sederhanakan DIJ DIK, ya. Ini adalah D11 karena kita akan menghitung M11, dan ini adalah D12, ya. Keanggotaannya kan seperti ini. Tapi bagaimana caranya? 0,21, 0,79 ngitungnya. Kita praktekkan yang 0,21 dan 0,79, sedangkan yang lainnya akan sama. Oke. M11 itu berarti M1 ID 1 ke klaster 1 itu sama dengan 1 dibagi D11 dibagi D11 pangkat 2 ditambah D11 dibagi D12 pangkat ini. Jadinya ini 3,72, ini kan sama dengan 1 pangkat 2 tetap, ini sama dengan, ini bisa dihitung nanti di pangkat 2 kemudian diseper. Hasilnya dibulatkan, ya, ini dibulatkan sampai 2 angka di belakang koma, 0,21. Jadi hasilnya seperti ini. Sekarang yang 0,79 sama M12, berarti M1 objek yang pertama ke klaster kedua, keanggotaannya kita hitung seperti ini. D12 dibagi D11 ditambah D12 dibagi D12, jadinya seperti ini. Hasilnya 0,79. Nah, ini yang ditarik ke sini. Begitu juga nanti objek yang kedua, ya. Oke, jadi itu langkah-langkahnya dari mulai menghitung pusat klaster, fungsi objektif untuk mendapatkan selisih nilai fungsi objektif, kemudian mengupdate keanggotaannya. Langkah itu diulangi terus sampai E-nya itu kurang dari error yang ditentukan atau perulangannya sampai N. Saya sudah memeriksa itu sampai perulangan ke-12, hasilnya seperti ini. Ini adalah keanggotaan sebelumnya yang ke-11, kemudian ini dihitung dengan cara yang sama yang sebelumnya. Ini kan M pangkat P, P-nya sama dengan 2, ya, tinggal dipangkatkan 2. Ingat ini dibulatkan ke 2 angka, kemudian sama, tinggal kita hitung C1 nya, ini pusat klaster yang baru 2,96, 7,02 untuk C1, C2 5,94. Cara menghitungnya seperti yang cara sebelumnya. Nah, kemudian menghitung nilai fungsi objektif sama langkahnya. Ini cara Euclidean, keanggotaannya. Oke, ini C1 dan C2 nya, Euclideannya dihitung dari setiap data ini ke masing-masing C1 dan C2, kemudian D2, D pangkat 2 kali M pangkat P. Fungsi objektif sebelumnya itu 25,82 di iterasi ke-11. Nah, kalau yang di sini kalau kita jumlah adalah 25,77, begitu dikurangi 0,05. Error yang kita tentukan itu adalah 0,1. Nah, ini sudah 0,05, berarti sudah kurang dari error yang ditentukan. Berarti perulangannya kita anggap selesai, walaupun masih iterasi ke-12. Padahal tadi yang ditentukan, yang diharapkan adalah sampai iterasi yang ke-20.
langkah terakhir adalah mengupdate atau fungsi derajat keanggotaan ini sesuai dengan klaster yang pusat klaster yang terbaru. Sama langkahnya, ini adalah jarak Euclidean, ini yang terbaru. Ya, jadi keanggotaan barunya 0, untuk C1 0,29 dan seterusnya. Ya, oke. Berdasarkan data ini, ya, kita akan latihan. Misalnya ada data gini, berdasarkan klasterisasi sebelumnya, hitunglah keanggotaan data A dengan atribut X sama dengan 5 dan Y sama dengan 7,5. Jadi yang akan kita dapatkan atau kita hitung adalah derajat atau keanggotaan dari data. Kita tahu formula dan formula untuk menghitung keanggotaan itu seperti ini, MIJ, kemudian pusat klasternya yang terakhir yang sudah dihentikan, C1-nya gini 2,96, 7,02, C2-nya 5,94 dan 3,55 untuk Y-nya. Kemudian yang kedua, kita hitung jarak Euclidean data A ke masing-masing klaster 5,7.5 ini kita hitung jaraknya ke C1 dan C2. Di A1 artinya jarak Euclidean dari objek A ke klaster pertama. Cara ngitungnya seperti ini, Anda sudah tahu. Kalau kita hitung dapatnya 2,1. Ini ingat, ini dibulatkan ke dua angka di belakang koma. Kemudian DA2 artinya data A, jaraknya ke klaster kedua, ngitungnya seperti ini, tinggal menggunakan formula Euclidean. Kemudian DA2 hasilnya 4,06. Oke, kalau kita sudah dapat D masing-masing, jarak Euclidean masing-masing, kita tinggal masukkan ke formula ini. MIJ itu maksudnya MII itu artinya A, J itu ke klaster pertama atau klaster kedua. Oke, hitung keanggotaan langkah ketiga, hitung keanggotaan data A ke masing-masing klaster berdasarkan jarak Euclidean yang sudah dihitung pada langkah kedua. Untuk MA1 itu 1 dibagi ini formula, kalau kita istilahnya melepaskan sigmanya itu akan berubah jadi seperti ini. Yang pertama dan kedua. Nah, setelah kita masukkan nilai-nilainya, dapatnya untuk A1 0,79. Kalau MA2 sama, kita tinggal sesuaikan formulanya. Ya, I-nya itu adalah A, J-nya adalah 2. Oke, hasilnya MA2. Jadi data A memiliki nilai keanggotaan ke klaster 1 sebesar 0,79 dan nilai keanggotaan ke klaster 2 sebesar 0,21. Oke, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.